Teman-teman, selamat bertemu di DLP Toraja Channel. Saat ini saya berada di Gereja Toraja Jemaat Batu Baka dalam menghadiri pemberkatan nikah Theo dan Elis. Pemberkatan nikah Theo dan Elis pada hari ini dilayani oleh Ibu Pendeta Hermin Bane Tondok STH. Teman-teman, mari kita saksikan pemberkatan nikah Theo dan Elis. Selamat pagi untuk kita semua. Mari kita tinggalkan segala kesibukan kita, kearahkan hati dan pikiran kita untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah pemberkatan nikah, pemberkatan perkawinan saudara Theophilus dan Elis Romebayo di Jemaat Karmel Batu Baka. Salam kasih dan sukacita dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada hari ini kita berkumpul dalam kekudusan yang penuh sukacita, menghantar kedua saudara kita yang akan mengucapkan janji setianya di hadapan Tuhan dan jemaatnya melalui ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah. Karena itu, marilah kita semua dengan tetap berdiri menghadap Tuhan dan kita nyatakan sukacita kita bersama dengan menaikkan madah bagi kemuliaan Tuhan. Jemaat saya jemput bangkit berdiri. Kita menaikkan lagu yang merdu. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayat yang kedua.
Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut bahwa bila tidak ada halangan, saudara Geofrans dengan saudari Elis Romepayu akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan penyembuhan nikah akan dilaksanakan dalam ibadah pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan bagimu juga. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam litani pernikahan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa Dia jugalah sekarang yang menghubungkan seorang laki-laki bernama Theophras dengan seorang perempuan bernama Elis Romepayu. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Melengkapi jemaat 98 ayat 1 biar kudus haleluya. Imamat 19 ayat 17 sampai 18. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Amin. Kasih pasti lembut, lemah lembut kita nyanyikan bersama. Kasih
berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat kepadamu Tuhan, karena sungguh kami mengaminkan bahwa Engkau adalah Allah yang begitu baik, yang selalu mencurahkan kasih setiamu atas kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi yang cerah yang penuh bahagia ini, di mana di dalamnya Tuhan kembali mengumpulkan kami bersama dengan keluarga dari kedua anak kekasih kami, saudara kami Theo dan Elis, dalam pemberkatan perkawinan saat ini. Kami akan melandasi ibadah ini Tuhan dengan membuka, membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan, yang akan menjadi pedoman dalam menjalani bahtera rumah tangga, baik bagi kedua anak kami maupun bagi kami yang sudah berumah tangga. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan pencobaan, sehingga kami bisa benar-benar fokus untuk firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, sebab hamba-Mu yang akan berkata-kata maupun kami semua yang akan mendengar telah siap untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini saya pilih dari Ulangan pasal 31 Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memulahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka, seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipulahkannya itu. Dan terhadap negeri mereka, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Selamat pagi. Bagaimana Theo dan Elis? Saya pegang. Apa nomor? Biasa toh. Tema kita pemimpin yang berganti memasuki Kanaan. Pemimpin yang berganti memasuki Kanaan. Bahan Alkitab ini sering saya pakai ketika berkata nikah, apalagi kalau yang mendampingi itu adalah orang tua kandung. Dan kata si sonda waktu berganti itu bukan dan ketia manina. Ia malang kaparentan
Presiden tamat itu dari Sodeyono. Tentu yaitu kita yang mendukung Jokowi pasti mengutarakan kebenaran. Ya tu saudara dangkok lah susisi harga Jokowi. Lagi nawa siaraka ya tu pembangunan lagi siaraka sehat-sehat. Tentu ada pertanyaan dalam benak ketika kepemimpinan itu akan berganti. La susisi harga benar ya toh. Musa dalam bacaan kita, dia juga adalah seorang pemimpin. Dia adalah seorang pemimpin yang besar. Suka duka dijalaninya sebagai seorang pemimpin. Tidak duka nama Pak Dik Pena, sahabat ya itu Israel tamak pirani. Tugas pokok dari seorang Musa adalah mendampingi, menuntun dan juga menjadi pendoa bagi bangsa Israel. Dan itu harus dilakukan. Sekalipun dalam kepemimpinannya ia seringkali sakit hati ketika mendapati bangsa Israel ternyata mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kina totemo masyanto dan kinaomi. Mereka juga melakukan banyak dosa yang besar. Mereka menduakan Tuhan, mereka melanggar perintah Tuhan. Teman-teman bersyukur selasa selama mendampingi bangsa Israel, memimpin Israel, Musa tidak selalu baik-baik saja. Dan Musa memimpin bangsa Israel dimulai ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kurang lebih 40 tahun teman-teman saya suruh selasa. Nanai Musa si solani tujuannya to Israel. Kutole Pak, sebagai seorang pemimpin, dia jatuh bangun mendampingi Israel. Bapak Ibu saudara-saudara sama dikasihi Tuhan. Ternyata Musa dalam kepemimpinannya hanya bisa menyaksikan, hanya bisa mengantar bangsa Israel untuk melihat tanah Kanaan. Tapi itu Musa, dia kenal aku Musa, kenal kita di Nototemo pasti berontak. Kenapa bukan saya yang harus memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan? Nggak satu orang, mengganti orang. Mengapa harus menggantiku? Teman-teman saya suruh selasan dalam bacaan kita jelas sekali di situ dikatakan ayat 2. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Nang napakana membuang matolah bahwa tak bisa minta matondok Kanaan. Lalu kemudian umur Musa juga sudah sangat tua pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara, lalu dibutuhkanlah pengganti. Di paralu tujuannya sondana Musa, lalu nanta itu tujuannya Israel minta matondok Kanaan. Musa hanya bisa melihat, Musa hanya bisa menyaksikan, Musa hanya bisa mengantar sampai dekat atau bisa juga sampai pintu Kanaan itu, tapi tidak bisa masuk. Lalu kemudian Yosua dipilih sebagai pengganti Musa. Yosua dipilih bukan karena kemauan atau inisiatif manusia, tetapi Tuhan sendirilah yang memilih Yosua, seperti yang dikatakan Tuhan kepada Musa dalam Ulangan 31 ayat 14. Muncul pertanyaan, matun marina Yosua mana mereka tahu aku itu mengapa Yosua saja yang dipilih oleh Tuhan, mengapa bukan orang lain? Ada hal istimewa yang dimiliki oleh Yosua, Bapak Ibu saudara-saudara. Yang pertama adalah Yosua merupakan seorang yang taat dan setia. Ia dikenal sebagai asisten Musa yang punya loyalitas tinggi. Yosua belajar banyak hal dari Musa dan setia pada apa yang diperintahkan Musa. Itu yang Tuhan lihat pertama. Kumaya Yosua itu cocok, belanda setia.
Belanna makari tutu, belanna kina undampingi Musa tempon jomai. Yora kaduka tangla setia lendampingi to Israel ladentama Kanaanna. Itu yang pertama. Yosua dipilih karena ia adalah seorang taat dan setia. Yang kedua, Yosua adalah seorang yang sabar. Itu namanya itu Musa. Si Pak Kada matua do Gunung Sinai untuk menerima 10 firman. Orang Israel tidak sabar menunggu Musa. Bila nakatan sabarasan sama orang tuh naga-naga patung anak lembu emas. Tetapi apa yang dilakukan Yosua, hanya dia seorang diri yang setia menunggu Musa. Dengan sabarnya ia menunggu Musa. Dari antara banyaknya orang, ribuan orang, jutaan orang bangsa pada saat itu, ternyata hanya Yosua yang sabar menanti Musa. Yang lain sudah selingkuh dengan Allah yang lain, dengan Baal yang lain. Teman-temanku saudara, ini menarik. Mayuki kadang-kadang apura yang kaitannya di Musa ya dia berkata. Kutiru-tiru jo tanggal lahir nanti wasola Elis. Teo tahun ini 31 tahun, mau masuk 32 tahun, Elis 30 tahun. Iya teh papa ami, sola mama ami, sola dua kobi. Mereka adalah Musa yang menuntunmu, yang menjagamu, yang memeliharamu dan mendoakanmu. Teo selama 31 tahun dan Elis selama 30 tahun. Ia duka tundaranai kobe, ia duka tumpakaborok kobe. Moira kami nenek mami bali-bali. Saya percaya tentu orang tua dari Theo, orang tua dari Elis pasti pernah merasa kecewa terhadap Theo dan Elis. Tapi pernahkah orang tua umua tanya padaku, no gak mau pasabayang engkau, lagu tampil engkau, pernahkah? Tentu tidak. Mengapa? Karena mereka adalah pemimpin yang baik. Mereka adalah pendamping yang baik. Mereka adalah panutan, mereka adalah pendoa bagi Theo dan juga bagi Elis. Dan hari ini ya Elis oleh Theo lamita memukanaannya. Tetapi orang tua Elis, orang tua Theo yang selama ini memimpin mereka hanya bisa sampai pada pintu Kanaan itu, hanya bisa mengantar sampai pintu Kanaan itu, tidak bisa masuk. Sabab yang tulah sonda teman-teman na Elis lah, si seorang Elis mentama Kanaan na Theo moya. Ya tulah dampingi si sonda teman-teman na Elis lah siapa malinda pasangan masing-masing. Bukan lagi orang tuanya, tapi Theo punya sholat Elis. Itulah si sonda, lah si pimpin mentama Kanaan. Teman-teman saya sudah solasan. Ada ungkapan yang mengatakan orang-orang biasa-biasa keluarga apa bentukan dan luka. Semua keluarga yang paling berbahagia di muka bumi ini adalah keluarganya Adam dan Hawa. Kira-kira masuk betul? Bukan beta, karena tidak punya mertua. Ya mau tunai biasa budak luka rusak tu rumah tanggana, temai rumah tangga anak tak. Karena kita sebagai pemimpin, sebagai orang tua, kedua belah pihak, sebenarnya gak nak motor kita hantar, kita dampingi, kita tuntut, kita doakan selama ini. Tapi untuk masuk lebih jauh dalam Kanaan mereka, tak mau kita na wilayah tabang-tabang. Sama dan moya tu pemimpin baruna, dan moya tu pendamping baruna, dan moya tu harus disolani lalu mingkalan Kanaanna. Sekali lagi masih banyak keluarga yang kemudian orang tuanya masih ikut campur dengan kehidupan rumah tangga anak-anaknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, Musa hanya diperkenankan sekali lagi untuk melihat, tapi tidak masuk. Yang menemani bangsa Israel adalah pemimpin yang baru, yaitu Yosua, untuk masuk tanah Kanaan. Hari ini kita hadir menjadi saksi dan pendoa bagi rumah tangga yang baru atas anak kekasih atau saudara kita Elis dan Theo.
Teo kubuka mulia talung pulo misa tahun na Elis ng pulo tahun na nanay indo ambe mi upanundo komi nanay daranay komi nanay pasambayanan komi saatnya kini Elis dan Teo akan memasuki Kanaannya, tapi ayah dan ibu hanya bisa menyaksikan dan mengantar sampai di pintu Kanaan itu, tidak bisa masuk terlalu dalam. Kepemimpinan ayah dan ibu selama ini dilanjutkan pemimpin yang baru, yaitu Teo dan Elis. Mengapa Teo dan Elis? Susi Yosua nina, tentu nanti rompong matua kumua, ya te Teo, ya te Elis, dan ini adalah inisiatif Tuhan untuk memperjumpakan Elis dan Teo. 10 tahun perjumpaan mereka, 10 tahun ada si Tandan. Kusang bisa aku mau masain na si Tandan papaan na 5 tahun lah abi, balik lebih masai 10 tahun. Nanti tiro pemato kumua yang te Elis. Dialah yang terbaik dari semua perempuan yang baik. Yang te Teo yang merupakan pria terbaik dari semua pria yang baik. Jadi dulu sebenarnya masih banyak yang baik, tapi yang terbaik untuk Elis yang te Teo. Yang terbaik untuk Teo yang te Elis. Teo dan Elis adalah yang terbaik di antara yang baik untuk menjadi pemimpin yang baru bagi pasangan mereka. Kanaan adalah tanah yang penuh susu dan madunya, tapi itu hanya bisa dinikmati jika ada usaha untuk memperolehnya. Karena untuk memperoleh susu dan madu ada perjuangan. Yaitu orang yang memerah susu dari sapi dari kambing atau domba itu butuh perjuangan juga ya. Mungkin nanti pak gitu, yang mungkin sementara di pare, nah PMT atau malaga kira-kira jadi butuh perjuangan, butuh kesabaran. Ya duka tuh di sana mengambil madu, mudah untuk mati gara-gara tersengat lebah. Jadi ada perjuangan, harus ada usaha untuk menikmati susu dan madu dalam Kanaan, yaitu kebahagiaan dalam rumah tangga. Misalnya Mari Elis atau Teo, masa-masa itu dalam rumah tangga. Baik, memang Tuhan menyiapkan susu dan madu di dalamnya atau kebahagiaan di dalamnya. Tapi harus ada usaha, harus ada respon dari Teo dan Elis untuk menikmati susu dan madu yang Tuhan sediakan dalam Kanaanmu. Tuhan sudah sediakan kebahagiaan untuk tiap rumah tangga, tapi ada usaha untuk meraihnya dengan hidup saling mengasihi. Maksud itu kasih pakabrosan dan dipogau di Pokada mulai pembinaan kemarin, bagaimana Kristus mengasihi kita dan bagaimana Kristus mengampuni kita, setia dan sabar seperti yang Kristus lakukan untuk kita. Salama ako Teo, sola Elis, salama mentama Kanaan mi sola dua Elis, tanya mama mo sola papa mo tola pipi kole, mentama di Kanaan mo Teo mo ya. Teo, tanya mama mo sola papa mo sa mali rembon, tetapi Elis mo tola dari pendampingmu, pemimpinmu yang akan berjalan bersamamu di dalam Kanaan yang baru ini. Salama ako Indo Ambek sola nasang kobi. Pahayan mo tu buah pasambayangan mi lalu tidak 2 anak sudah dipasake rampanan kapana lan abdu totemo. Firman Tuhan katakan, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati, andalkan Tuhan, dia akan memberkati rumah tanggamu. Amin. Teo Elis. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Teo dan Elis, bersyukurlah bahwa kalian punya orang tua yang hebat, punya orang tua yang luar biasa, yang mendampingimu, menuntunmu, menjagamu, memeliharamu, dan selalu memaafkanmu dalam kehilafanmu. Mereka telah mengasihimu selama 30 tahun dan 31 tahun. Kini mereka mengantarmu
di pintu Kanaanmu. Jangan pernah lupakan kasih sayang mereka, jangan pernah lupakan apa yang mereka telah lakukan untukmu berdua. Teruslah pelihara cinta dan kasihmu, teruslah rukun, karena itulah yang akan membuat kebahagiaan bagi pemimpinmu yang selama ini telah mendukungmu dan mendoakanmu. Kita aminkan semuanya melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami, dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang berkuasa dan kuasa dan kemuliaan selama-lamanya. Kita akan masuk dalam penemuan atau perkataan perkawinan. Amanat perkawinan mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam nikah, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya, dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong-menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai disilakan berdiri. Mempelai laki-laki Theo Franz, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan Elis Rombe Payung, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga, dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, saudara Theo Franz dan Elis Rombe Payung, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Disilakan mempelai berjabat tangan dan menjawab pertanyaan berikut. Berhadapan kami. Aku ditiru nih. Dengarkanlah pertanyaan berikut dan jawab dengan suara yang lantang. Saudara Theo Franz, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Elis Rombe Payung yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah engkau, Theo Franz, mengaku? Ya, saya mengaku. Syukur kepada Tuhan. Saudari Elis Rombe Payung, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Theo Franz yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah engkau, Elis Rombe Payung, mengaku? Ya, saya mengaku.
Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Balik-balik, pikiran itu. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Silakan penutup. Ini adalah simbol cinta dan kasih Elis dan Theo. Bentuknya bulat, tidak berunjuk, digunakan pada wanita kedua atau murni, bukan karena yang lain-lainnya, tapi karena cinta dan Tuhan yang memperjuangkan. Elis Rolepai pada kami dari manis kanan-kanan. Saudara Theophan dan Elis Rolepai, di sini majelis gereja akan menyerahkan Alkitab. Isinya adalah firman Tuhan yang kamu akan baca dan renungi dalam perjalanan kehidupan kamu dalam kehidupan yang baru. Kita akan menyerahkan
surat nikah sebagai bukti bahwa hari ini saudara telah resmi menjadi suami istri dalam rumah tangga yang baru berdasarkan iman Kristen Gereja Toraja. Semuanya boleh dipergunakan dalam waktu yang akan datang sebagaimana diperlukan. Silakan pengantin dan keluarga memberikan persembahan. Dipersilakan pujian dari PPGT Jemaat Karang Batu Pasca, disusul pujian dari keluarga mempelai perempuan. Persembahan pujian dari PPGT.
Mari kita masuk dalam doa syukur kita. Berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati perkawinan kedua anak kekasih kami pada saat ini di sini. Terima kasih untuk karya yang Tuhan telah nyatakan yang luar biasa bagi kedua anak kekasih kami, Theo dan Elis. Tuhan kiranya teguhkan mereka sehingga mereka dimampukan untuk setia, taat, dan juga sabar menjadi pendamping yang baru di dalam kanaan mereka, sehingga mereka terus mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami. Berkati rumah tangga yang baru ini Tuhan, sehingga mereka terus dilimpahkan berkat yang asalnya daripada Tuhan. Mampukan mereka untuk terus hidup saling mengasihi, hormat menghormati, dan juga saling mendoakan. Berkati rumah tangga baru ini, dan terima kasih untuk kedua orang tua dan kedua belah pihak yang Tuhan telah berkati, yang Tuhan telah pakai menjadi pemimpin mereka, menjadi pendamping, menjadi berdoa, menjadi pengampun bagi kedua generasi kami ini selama 30 dan 31 tahun. Terima kasih untuk karyamu bagi kami semua. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi Elis dan Theo. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Firman Tuhan datang kepada kita melalui Amsal 7 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sampai persembahan kita dalam jalankan kita menyanyi dari nyanyian jemaat masa etnik, aku bersyukur padamu. Pujian dari Jemaat Karmel Balubakan disusul pujian dari Trisman. Mantap Meneguhkan
Selamat tinggal. Alur kepada Tuhan yang kuasiru tamat rampangan kabar menangis semua tangan akan kering kami yolona puan Kaunan pemangkas selalu terpulang Kuna bisa dimulati lapangan kapan Akan cuma posisi berimu pulang Bisa utorino lupa sisa lagi Sudah memberikan doanya. Itu adalah doa yang dinyatakan melalui pujian. Tuhan kiranya menjawab doa kita semua hari ini. Bersama-sama mari kita masuk dalam doa syafaat. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Sungguh indah waktu yang Tuhan berikan bagi kami
untuk menjadi saksi atas pemberkatan perkawinan kedua anak kami, saudara kami Theo dan Elis. Sungguh indah firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan bersama. Kami bersyukur Engkau telah memakai kedua orang tua yang Tuhan telah pilih untuk menjadi pemimpin dan pendamping bagi Elis dan Theo. Dan hari ini mereka boleh diberi kesempatan untuk mengantar Elis dan Theo memasuki tanah Kanaannya. Kami percaya bahwa tugas yang baru atau estafet kepemimpinan bagi Theo dan Elis dari kedua orang tua, jika Tuhan berkenan dan akan menolong kedua saudara kekasih kami ini, akan mereka lanjutkan dengan tuntunan dan kasih Tuhan, sehingga harapan kedua orang tua dilanjutkan oleh mereka berdua melalui kehidupan rumah tangga yang penuh kasih. Tuhan tolong mereka, Tuhan topang mereka, sehingga semuanya boleh dinyatakan dengan baik dan benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk semua rumpun keluarga dan kami semua yang telah bersama-sama bersuka cita saat ini, yang juga telah menyatakan persembahan syukur kami kepadamu, yang kami nyatakan melalui puji-pujian, persekutuan dan juga melalui budi, bahkan persembahan syukur pada saat ini, persembahan khusus. Kiranya itu semua menjadi persembahan yang Tuhan perkenan, dan ajar kami untuk terus menjadi pemimpin yang baik, tidak untuk diri kami sendiri, sehingga kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang terus menyatakan kehidupan yang baik dan benar. Itu semua juga menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Ya Allah yang baik, kami berdoa untuk keluarga kedua belah pihak Tuhan yang telah dipersatukan melalui pemberkatan perkawinan Theo dan Elis. Kiranya cinta dan kasih kebersamaan itu tidak hanya nyata di hari ini saja, melainkan di hari-hari kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami selanjutnya. Berkati kedua orang tua terkasih, baik yang ada di Ulin di sini maupun yang ada dari Depot. Tuhan kiranya peliharakan mereka dalam kehidupan mereka masing-masing, sehingga mereka terus menjadi pendoa bagi anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Ya Allah yang baik, berkati seluruh rangkaian acara yang masih akan dilanjutkan di tempat resepsi. Kiranya Tuhan memberkati semua yang akan terlibat di dalamnya. Biarlah boleh berjalan dengan baik. Di atas semuanya itu nama Tuhan yang dimuliakan. Pencatatan sipil yang masih akan dilanjutkan, pergantian busana di gedung gereja ini, Tuhan kiranya berikan kami hikmat, berikan semua yang akan terlibat di dalamnya hikmat, sehingga boleh mempergunakan waktu dengan baik dan benar, dan semuanya, semua proses yang akan kami lakukan hari ini boleh membawa syukur dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Ya Allah, berkati pelayanan yang telah dilayankan hari ini. Terima kasih untuk kesempatan pelayanan yang Tuhan berikan bagi kami Majelis Gereja Jemaat Karmel Batu Bangka hari ini. Ini syukur kami Tuhan, ini syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita berdiri, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Kolose 3:14 sampai 15. Dan di atas semuanya itu hendak kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Nyanyian Jemaat Nuansa Etnik 123, Kasih Karunia Tuhan Yesus. Yesus, yang kasih Allah dan
Dia akan setia menolong dalam perjalanan hidupmu, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nyanyian syukur kita pada saat ini kita menyanyikan terima kasih Tuhan. Mengucapkan selamat berbahagia kepada kedua mempelai kita saat ini, yaitu Theophras dan Elis Rokebayu. Tuhan Yesus memberkati dalam rumah tangga yang baru. Teman-teman, terima kasih karena telah menonton ibadah pemberkatan nikah Theo dengan Elis yang dilaksanakan di Jemaat Batu Pakkah yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Hermin Banne Tondok STH. Tuhan Yesus memberkati kita.